Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Bagian dogma. Kalau saya tidak setuju tuh ada santo pelindung begitu. Kalau saya nggak setuju, karena apa ya? Itu kan bagian dogma dari Katolik. Jadi ya itu internalnya orang Katolik. Kalau saya nggak setuju, pribadi saya nggak setuju, tetapi bukan berarti itu sesat ya, saya nggak bilang itu sesat, tapi saya nggak setuju begitu, karena kalau saya lebih berpikir bahwa Alkitab nggak mengajarkan santa-santo pelindung, nggak begitu. Kalau saya komit dengan itu tadi sola scriptura. Kalau saya begitu ya, bukan berarti saya bilang oh Katolik sesat, oh enggak, tapi saya sola scriptura. Di luar teks saya nggak mau terima, sebab nanti saya kan apologet. Kalau saya sekali keluar dari teks kompromi, maka saya akan berikutnya saya harus kompromi yang lainnya juga. Kayak kemarin ada yang ngambil kitab Henok, bilang, oh saya tolak kitab Henok. Bukan berarti saya anti. Oh saya baca kitab Henok, saya tahu, saya udah pernah baca bolak-balik kitab Henok itu. Dulu saya memakai kitab Henok itu buat rujukan, sekarang saya nggak mau. Karena saya baru nyadar, iya saya harus konsisten sebagai seorang apologet. Mana kitab yang saya akui, yang disebut firman Tuhan itu yang mana? Nah, kitab Henok itu tidak pernah dianggap sebagai firman Tuhan. Makanya kita nggak boleh buat rujukan firman Tuhan. Boleh untuk rujukan pengetahuan saja, tetapi bukan untuk firman Tuhan. Begitu, Pak. Kalau tanggapan saya begitu ya. Santo-santo pelindung. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi saya kurang setuju dengan santo-santo itu. Termasuk untuk berdoa kepada santo-santo, saya tidak setuju. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa kepada santo-santo, tetapi di dalam kontekstual kekristenan saat itu, di zaman pertama kali ya, abad ke-3, abad ke-4 itu, ada doa kepada dewa-dewi itu. Nah, kemudian itu dimasukkan ke dalam gereja. Salah nggak? Betul nggak? Akhirnya nggak jadi masalah selama kita mengerti. Masalahnya banyak orang nggak mengerti. Begitu. Tetapi itu baik lagi tadi ya, artinya itu dogma pribadi, itu tidak bisa dicampur adukan dengan selamat tidak selamat. Oh itu nggak ada kaitannya dengan selamat tidak selamat kalau yang tadi itu ya, karena itu adalah dogma pribadi. Misalnya orang pakai doa pakai rosario, atau orang karismatik doa pakai minyak urapan, boleh nggak? Boleh-boleh saja, ya kan? Boleh, tetapi kalau saya tidak setuju, walaupun itu tidak masalah. Gitu loh. Tetapi sebetulnya kalau dia sudah ngerti, itu akan menjadi salah. Tetapi kalau selama dia tidak mengerti, ya nggak apa-apa, itu jalan aja. Pemahamannya memang di situ, ya udah nggak apa-apa. Kalau dia bisa memahami betapa mulianya pekerjaan Tuhan melalui santo-santo ini, mengapa tidak? Ya kan? Tetapi saya mempunyai cara yang lain untuk membuat paham. Jadi bukan itu salah, saya nggak bilang itu salah benar atau sesat nggak sesat, saya nggak setuju. Itu berbeda, jadi Pak ya. Saya kira begitu Pak. Ayat 12-nya ya. Sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat, maka dia akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang berdosa di bawah hukum Taurat, ia akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi kalau orang Israel dia punya hukum Taurat, maka dia dihakimi dengan Taurat. Kalau orang non-Israel dia nggak punya Taurat, maka dia dihakimi tanpa hukum Taurat. Tetapi tidak ada orang melakukan Taurat yang selamat. Firman Tuhan berkata tidak ada satupun yang melakukan, tapi karena dia percaya, maka dia selamat. Percaya kepada Yesus. Dan yang namanya percaya kepada Yesus, orang Konghucu, orang Buddha, orang Islam, itu semua bisa percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat tanpa merubah agamanya. Antara percaya pada Yesus itu bukan agama Kristen ya. Agama Kristen itu buatan orang, bukan buatan Tuhan. Agama Islam itu buatan orang, agama itu buatan manusia. Nah, kalau ada orang Konghucu percaya Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidupnya, dan dia penuh dengan Roh Kudus, dan dia mau dibaptis, dan dia tetap Konghucu, bisa nggak? Bisa. Saya banyak membaptis orang Islam, dia tetap Islam. Agamanya di KTP tetap Islam, dia tetap pergi ke musola, pergi ke masjid, tetapi dia berdoanya kepada Tuhan Yesus, dan dia hidup penuh kasih, marturia, diakonia, maka dia selamat. Itulah pengikut Kristus.
Kristen itu bukan agama, Pak, tapi jalan hidup kita, Pak. Kalau yang tadi itu bukan begitu, yang dimaksud tadi, ayat tadi enggak begitu. Kalau yang Bapak yang di dalam Roma 2 ini artinya bukan seperti itu. Tetapi artinya adalah orang yang ikut Taurat, maka dia akan mati dengan matinya dihakimi dengan Taurat. Orang yang tidak punya Taurat, kayak orang Cina, orang India, kan nggak punya Taurat. Maka dia matinya tanpa Taurat, dihakiminya tanpa menggunakan Taurat. Gitu. Karena dia nggak punya Taurat. Kalau orang Israel punya Taurat, maka waktu dia mati dihakiminya pakai Taurat. Nah, ada orang-orang yang tidak punya hukum Taurat, tetapi semua orang punya Taurat yang ditulis di hatinya, yaitu apa? Kan semua orang punya Roh Kudus, hati nurani itu tadi. Itulah hati nurani, Pak, yang namanya hati nurani itu. Tiap orang kan punya hati nurani, dan tiap orang itu dihakimi dengan hati nuraninya dia. Ada orang yang mau bunuh, tapi nggak jadi, karena apa? Kasihan. Nah, itulah hati nurani. Nah, itulah. Orang Islam juga punya. Seperti itu. Itulah hati nurani, Pak. Yang tadi yang Bapak maksud tadi Roma 2 itu, yang di ini, ayat 13 dan 14 tadi, nah itulah hati nurani. Dorongan diri sendiri melakukannya dituntut hukum Taurat. Itu namanya hati nurani. Tetapi itu firman Tuhan yang tertulis begitu. Kalau saya tidak menafsirkan, makanya saya selalu yang tertulis saja. Tidak menafsirkan, tapi apa adanya. Jadi kan kalau dia di masjid boleh-boleh saja toh. Karena kulturnya dia, keluarganya semuanya pergi ke masjid, dan dia tidak mau berkonflik dengan keluarganya, boleh nggak dia ke masjid? Boleh, ya udah nggak apa-apa, ya boleh, jadi nggak apa-apa kan? Kan tidak dilarang. Misalnya saya nih, saya pendeta nih, saya pergi ke kelenteng boleh nggak? Iya, nggak apa-apa kan? Apakah saya menyembah Kuan Im di kelenteng? Enggak, kalau saya ke kelenteng menyembah Kuan Im, saya salah. Tapi saya ke kelenteng, saya menyembah Yesus, bukan menyembah Kuan Im. Kan berdoa boleh di mana saja. Banyak orang Kristen setelah jadi Kristen terus dia anti sama kelenteng, makanya dia disengit, dibenci sama keluarganya. Kenapa begitu jadi Kristen dia benci sama, oh tidak boleh ke kelenteng, wah kelenteng itu setan semua ya. Dimarahin lah sama tetangganya lah, sama saudaranya semua jadi benci dia lah. Harusnya kan dia jadi berkat. Teman-temannya ke kelenteng lagi imlekan, oh saya nggak mau makan, oh nggak boleh, ini setan semua nih, nggak boleh, saya nggak mau cap gomeh, itu setan. Ya dibencilah dia sama keluarganya lah, ya kan? Dia tidak menjadi saksi. Karena apa? Karena dia membuat kebencian buat keluarganya. Jadi kalau dia boleh nggak? Dia kalau sudah menjadi Kristen, dia ikut cap gomeh, boleh saja, nggak ada masalah selama dia tidak berdoa kepada Kuan Kong, Kuan Im, dia tidak tikong kongco berkati sekolahku, wah ya itu dosa, itu namanya berhala. Tapi kan berdoa kan di dalam hati, orang kan berdoa siapa sama tikong Yesus kan boleh kan. Begitu loh, itu yang kita pahami ya, bukan agama, bukan ritual, bukan simbol, lintas dari agama, tetapi kita belajar percaya di dalam Yesus itu melintasi agama, ras, suku. Itulah percaya kepada Yesus. Makanya banyak orang yang terjebak di dalam ritual dan simbol, akhirnya dia tidak, pemahamannya juga mentok. Tapi kalau Anda lepaskan diri dari ritual dan simbol-simbol, bukan berarti nggak boleh melakukan, tetap dilakukan. Kalau Anda misalnya di Katolik, Anda di GKI atau di Reform atau di Kristen yang ikuti, tapi pemikiran kita beyond semua simbol-simbol itu, nanti Anda akan merdeka. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 24 ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh kita yang benar. Menyembahnya itu roh kita. Tadi Pak Rahmat bilang bagus ya, menyembah itu di mana saja. Boleh di mana saja. Itu benar itu. Menyembah itu di mana saja. Bukan badan kita, tapi hati kita. Ibadah itu setiap hari. Bukan di rumah ibadah. Tetapi setiap hidup kita itulah ibadah. Hidup kita itulah ibadah. Perkataan kita, nafas kita, pekerjaan kita, itu ibadah. Makanya Paulus berkata, kalau kamu bekerja, lakukanlah seperti melakukannya untuk Tuhan. Walaupun ada kerja sekuler ya, kerja di kantor, kerja di bank, Anda sekolah, Anda sebagai kuli, Anda sebagai pembantu rumah tangga, Anda sebagai apapun, lakukanlah seperti melakukannya buat Tuhan Yesus. Itu ibadah. Jadi Anda jangan mengkotak-kotakan ibadah itu ada di gedung gereja. Benar, pekerjaan kita pun ibadah. Makanya jangan
korup. Makanya yang jujur, ya jangan kencingi periuk nasimu, karena itu ibadah. Kalau ibadahmu benar, ya karena pekerjaanmu kamu lakukan seperti buat Tuhan, Tuhan akan berkati. Ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup itu tadi ya. Makanya rasa cukup kita itu penting itu loh. Berkatilah kami pada hari ini. Anda teman-teman yang kerja ya, saya ngalami namanya bekerja itu sampai overhead ya, sampai overhead, burning gitu ya, burn out, sampai lupa waktu. Ya kalau karena lihat di dashboard mobil itu, sampai temperaturnya itu sudah heat, itu udah merah itu. Sampai begitu, sampai lupa anak istri, saya di rumah itu cuma seminggu. Tiap hari saya kerja. Nah, hati-hati ya. Tuhan sudah kasih waktu kita 24 jam buat keluarga, buat semua. Karena keluargamu juga ibadah. Ah, keluargamu juga ibadah. Jangan sampai Anda pergi ke gereja tiap hari, ya ibu-ibu, pergi persekutuan doa tiap hari, suamimu nggak dimasakin, anakmu tidak dimasakin. Alasannya, oh saya ini berkorban demi Tuhan. Salah. Anda itu bukan tidak melayani, Anda sedang melayani komunitas, tetapi Anda sedang melukai Tuhan. Kenapa? Suamimu di rumah kelaparan, bingung buka lemari kosong, nggak ada makanan. Anakmu pulang sekolah bingung, pulang lemari kosong, telepon, Ma di mana? Oh saya lagi melayani Tuhan nak. Bohong, itu kamu tidak melayani Tuhan. Kamu sedang melayani komunitas dan pendetamu. Apalagi pendetamu ganteng. Aduh, pokoknya. Akhirnya suamimu makan jajan di warung tetangga, di warung. Makan di warung, yang jaga warung cantik, bahenol. Wah, udah jadi. Jangan bilang salahkan Tuhan lagi, kamu yang salah. kamu tidak ibadah dengan benar. Itu yang benar ya, ibadah itu di mana saja. Jadi bukan di gedung gereja, bukan di persekutuan doa, salah. Itu kamu melayani jemaat dan melayani pendetamu. Tetapi jangan sampai Anda melayani di rumah itu kocar-kacir. Nggak boleh haram jadah. Itu bukan korban namanya ya, bukan. Jangan ibadahmu ngorbanin anak istrimu, keluargamu. Jangan kita yang ibadah, anak istri kita korbanin. Nggak boleh. Kita ibadah, kita sendiri yang berkorban, hati kita. Makanya persiapin dulu sebelum jangan salahkan Tuhan kalau suamimu selingkuh, kamu rajin ke gereja. Kamu yang nggak beres-beres, ya sibuk sekali, gara-gara hiperaktif. Ya kan ada perempuan-perempuan yang hiperaktif kan, senangnya aktivis berorganisasi di gereja melayani Tuhan. Nah jangan ya, teman-teman jangan. Saudara-saudara ingat, keluargamu itu adalah ibadah. Rawat, didik anakmu di dalam Tuhan. Nah, lihat, jangan dikasih pendidikan anakmu kepada guru sekolah minggu. Didik anak kita, orang tua harus mendidik anaknya sendiri. Sekolah minggu itu cuma buat jajan, tempat berkumpul. Tapi yang mendidik anak itu di dalam firman Tuhan siapa? Orang tuanya. Anda lihat ya, di dalam Alkitab, raja-raja Israel atau raja-raja Yehuda yang ibunya nggak benar, anaknya nggak benar. Didikan itu memang dari ayah, tetapi itu ibu itu yang banyak berpengaruh dalam hidup anak-anaknya. Hati-hati Anda. Jangan percayakan didikan, tetapi ayah itu juga harus mendidik. Kalau ayah nggak mendidik, bagaimana si anak tahu yang benar yang salah? Karena respect itu kan didapat dari ayah dulu. Nah, makanya ibadah itu dari rumah, dari kita sendiri. Ibadah dalam roh dan kebenaran itu maksudnya seperti itu. Nah makanya baik lagi tadi, ketika kita sudah bermarturia dan diakonia, berarti kita punya kasih sukacita yang diakonia kan, ada kasih sukacita damai sejahtera. Dan kita juga marturia, hidup kita jadi saksi. Kita nggak usah ngomong pun jadi saksi. Ya kalau kita buka di 2 Korintus 3, tubuh kita hidup kita ini adalah Injil yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 2 ya, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kehidupan Anda itu dibaca sama orang, itulah marturia kehidupan Anda itu. Ingat, perbuatan Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Nah itulah marturia.